Ya, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menjumpai saudara. Dan saya percaya kita semua ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya akan sharingkan dari kitab Markus pasal yang ke-11. Apa yang penulis paparkan, apa yang penulis inginkan supaya para pembacanya mengerti apa yang dia maksudkan di dalam tulisannya dalam kitab Markus pasal yang ke-11. Hari ini saudara-saudara, saya menemukan dari pasal yang ke-11 ini ada beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, satu peristiwa yang sangat luar biasa di mana penulis memaparkan, menguraikan bagaimana sikap, bagaimana karakter, dan bagaimana apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia nanti mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis memaparkan di mana Tuhan Yesus 5 hari sebelum kematiannya, ia memasuki kota Yerusalem dengan cara yang luar biasa. Penulis menggambarkan begitu luar biasanya Tuhan Yesus memasuki kota ini, di mana kota ini begitu banyak orang yang berkuasa dan orang yang dengki terhadap dirinya, tidak suka terhadap dirinya. Tetapi Yesus dengan berani dan tidak menunjukkan ketakutan apapun untuk masuk ke dalam kota Yerusalem ini. 5 hari sebelum kematiannya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis juga menceritakan bahwa Tuhan Yesus tidak gelisah oleh pikiran-pikirannya mengenai penderitaan yang akan dialaminya di kota Yerusalem itu. Dan dalam peristiwa itu juga, penulis juga ingin memperlihatkan di pasal yang ke-11 ini, bahwa penulis ingin menyatakan kuasa Tuhan yang sangat luar biasa itu. Sehingga pagi hari ini kita bisa melihat, pagi hari ini kita bisa membaca dan mengerti Tuhan yang kita akui dan kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak gentar untuk menghadapi penderitaannya. Karena dia tahu dan sadar bahwa untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita, mati di atas kayu salib, itu yang harus dia pikul datang ke dalam dunia ini. Sehingga saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal itu. Yesus mati terkutuk di atas kayu salib, menggantikan yang sebenarnya kita harus
mati dan terkutuk oleh karena dosa. Tetapi Yesus menggantikan kita semua. Nah, jadi penulis Markus memaparkan bahwa Yesus tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Meskipun dia sudah menyatakan sebentar lagi penderitaan itu akan dia lalui dan dia harus alami. Dia masuk ke kota di mana nantinya penderitaan itu akan dimulai untuk menebus dosa dan kesalahan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam peristiwa ini juga Tuhan Yesus memperlihatkan dan itu dipaparkan oleh penulis kitab Markus, khususnya pasal yang ke-11 ini. Ia begitu rendah hati. Dia yang sebagai Tuhan, dia tidak masuk dalam satu kumpulan, dalam satu golongan di mana dia harus dihormati, dia harus disambut, dia harus diagung-agungkan. Itu dia tidak memperdulikan semua itu. Tapi pada waktu dia masuk ke kota itu, semua orang menyanjung dia. Dia tidak terpengaruh dengan sanjungan-sanjungan itu, sambutan-sambutan itu. Dia terus berjalan dan dia mencari bait Allah di sana. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai pelayan Tuhan, kita tidak menunjukkan hal ini. Kita selalu senang dengan yang namanya sambutan. Kita selalu senang dengan yang namanya keagungan, pengagungan, kultus-kultus. Ingatlah bahwa Alkitab menyatakan bahwa Tuhan tidak menyukai ada Allah lain selain Dia. Oleh karena itu, pagi hari ini kita bersyukur. Kita boleh mengerti apa arti daripada Markus pasal 11. Dan kita bersyukur Tuhan memakai menulis kitab Markus sehingga sampai hari ini kita yang hidup di abad ini mengerti bahwa bagaimana apa yang Tuhan teladankan buat kita. Dia tidak takut, dia tidak gelisah, dia tidak butuh sanjungan, butuh pengagungan, tetapi Yesus rendah hati. Jadi yang pertama saudara-saudara, dari pengertian yang kita dapat pagi hari ini oleh penulis, mari kita sama-sama tidak takut, tidak gelisah. Mari kita sama-sama rendah diri, rendah hati. Tidak perlu sambutan-sambutan, tidak perlu pengagungan-pengagungan. Biarlah segala kemuliaan itu hanya buat Tuhan. Tetapi kita mengikuti Tuhan Yesus. Dia memasuki kota itu. Dia tidak takut dengan segala sesuatu, dia tidak gelisah dengan segala sesuatu, dia tidak butuh dengan yang namanya pengagungan dan sambutan dari manusia, tapi dia tetap mencari bait Allah. Ini pelajaran buat kita saudara-saudara. Pagi hari ini, singkirkan semua itu. Cari Tuhan dan cari Tuhan. Selama Dia berkenan, kita mencarinya. Yang kedua, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis menggambarkan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu, mengajarkan sesuatu tentang pohon ara yang dilukiskan seperti itu. Penulis menggambarkan begitu jelas apa yang Tuhan mau ingin ajarkan kepada kita tentang pohon ara. Yang pertama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis ingin menggambarkan
Tuhan Yesus mengajarkan dengan gambaran pohon ara supaya kita, murid-muridnya yang percaya kepadanya, berbuah pada waktunya. Berbuah pada waktunya. Saudara masih ingat dengan talenta? Perumpamaan dengan talenta, tentang talenta. Yesus ingin supaya kita berbuah. Saudara dan saya sudah mengerti, sudah mendengar. Berbuahlah. Inilah maksud daripada penulis kitab Markus pasal yang ke-11, bahwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara karena dia harusnya berbuah pada waktunya tidak berbuah. Ini gambaran sebenarnya. Dia ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka berbuah. Dan kita sebagai orang-orang yang sudah mendengar berita itu yang dituliskan oleh Markus, penulis kitab Markus, di mana dia ada pada saat itu, dia ada dalam peristiwa itu, dia menuliskan segala sesuatu sehingga sampai hari saudara dan saya bisa membaca, mengerti tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang memakai gambaran dia mengutuk pohon ara. Supaya saudara dan saya hari-hari ini tidak lagi memusingkan hal-hal yang lain. Kehidupan tetap harus berjalan, bekerja harus berjalan. Tetapi kita harus berbuah di dalam kehidupan kita. Buat apa kita melakukan segala sesuatu, tetapi kita tidak berbuah di dalam kerohanian kita. Hari ini saya encourage saudara. Mari kita sama-sama berbuah. Dan itulah yang Tuhan mau. Itulah yang ditulis oleh penulis kitab Markus pasal 11. Bahwa Tuhan ingin kita berbuah. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, saudara-saudara, penulis memaparkan bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan oleh ujian atau pertanyaan yang menyudutkan dia menurut orang yang bertanya, yaitu Sanhedrin. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak pernah tersudutkan karena dia Tuhan. Terlalu bangga kita. Terlalu bangga orang-orang pada saat itu mencoba untuk menyudutkan dia. Karena mereka berpikir bahwa Mesias yang akan datang itu bukan seperti apa yang Tuhan Yesus tunjukkan hari-hari itu. Tapi mereka menginginkan Mesias yang menolong mereka, menjagai mereka, bahkan berkuasa seperti raja-raja yang terjadi pada saat itu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Akhirnya mereka mencoba untuk menyudutkan dia dengan segala cara. Orang Sanhedrin menyatakan dengan kuasa apa? Tapi saudara lihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus untuk menjawab pertanyaan yang menyudutkan itu. Dan saya bangga setelah saya membaca ini. Saya bersyukur kepada penulis kitab Markus pasal yang 11. Sehingga saya mengerti hari ini. Saya bangga, saya mempunyai Allah yang luar biasa. Dia menjawab dengan kuasanya. Dia menjawab dengan kewibawaan dia sebagai Tuhan. Dan dia tidak memojokkan orang yang bertanya, tetapi dia mengajarkan yang benar. Sehingga saya waktu membaca ini, di zaman yang saya hidup, saya bangga mempunyai Allah seperti Tuhan Yesus. Saya bangga. Begitu luar biasa dia menjawab itu. Pertanyaan itu dia kembalikan kepada
orang-orang Sanhedrin ini dengan pertanyaan, dengan kuasa apa Yohanes membaptis? Oh haleluya. Jadi yang ketiga, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, penulis kitab Markus ingin menyatakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat menghentikan, menghancurkan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang dapat menghilangkan kuasa Tuhan. Saya bersyukur. Tidak ada yang perlu saya takutkan. Tidak ada yang perlu saya risaukan. Karena saya benar percaya dan mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Oleh karena itu, saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak kepada saudara semua, tanamkan dalam hati kita masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita bisa mengerti tentang kitab Markus pasal 11. Karena ada penulis yang menuliskan untuk kita semua. Artinya kita bersyukur karena kita bisa mengerti meskipun kita tidak hidup dalam kehidupan pada waktu Yesus hidup. Tetapi kita bisa mengerti karena ada penulis yang memberitakan itu kepada kita. Sehingga kita bisa tahu, sadar, bahkan bersyukur. Thanks God. Karena aku punya Allah yang luar biasa. Mari sama-sama kita juga bersyukur bahwa Allah yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya, berkuasa atas segala kehidupan manusia. Dia berkuasa atas segala macam pola pikir. Dia berkuasa dengan logika apapun. Dia berkuasa dengan pengetahuan manusia sehebat apapun. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan goyah iman kita kepada Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah beriman dalam kondisi pandemi. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar buat kita. Pekerjakah kita? Pelayan Tuhankah kita? Pendetakah kita? Pengusahakah kita? Hari-hari ini semua level terpuruk. Tapi satu hal yang saudara harus ingat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Seperti apa yang kita telah terima dari penulis kitab Markus pasal 11. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.